teori Big Bang. Alam semesta merupakan keseluruhan benda atau segala sesuatu yang ada, baik yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat oleh mata. Alam semesta memiliki sejarah di mana bintang-bintang terbentuk, berevolusi, melepas energi. Berabad-abad yang lalu, penciptaan alam semesta adalah sebuah konsep yang diabaikan para ahli astronomi. Alasannya adalah penerimaan umum atas gagasan bahwa alam semesta telah ada sejak waktu yang tak terbatas. Dalam mengkaji alam semesta, ilmuwan beranggapan bahwa jagat raya hanyalah akumulasi materi yang tidak mempunyai awal. Tidak ada momen pencipta, yakni momen ketika alam semesta dan segala isinya muncul. Teori asal-usul alam semesta yaitu teori Big Bang, teori badan tetap, teori solasi. Teori Big Bang didasarkan pada alam semesta yang berasal dari keadaan panas dan padat mengalami ledakan agar ledakan dahsyat dan mengembang. Semua galaksi di alam semesta akan menjauhi pusat ledakan. Teori keadaan tetap atau steady state theory, menurut teori ini alam semesta tidak awal dan tidak akan berakhir. Materi secara terus-menerus datang membentuk atom-atom hidrogen dalam angkasa yang membentuk galaksi baru untuk mengganti galaksi lama. Teori osilasi menduga bahwa alam semesta tidak ada awal dan tidak ada akhir. Model ini mengemukakan bahwa alam semesta tidak konstan melainkan berekspansi yang dimulai dengan dentuman besar. Kemudian setelah beberapa waktu gravitasi menarik efek ekspansi sehingga alam semesta akan mengempis dan mencapai keadaan semula, di mana temperatur dan tekanan menjadi tinggi yang akan memecahkan semua partikel menjadi partikel-partikel elemen sehingga terjadi dentuman besar atau Big Bang baru dan ekspektasi lagi. Apa itu teori Big Bang? Teori Big Bang adalah mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari satu titik tunggal yang sangat panas dan padat, kemudian mengembang hingga membentang jauh. Alam semesta setelah meledak itu mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tapi kemudian kecepatannya mengecil menjadi lebih terukur. Pengembangan itu telah berlangsung selama 13,8 miliar tahun. Bahkan sekarang juga masih mengembang. Melansir dari NASA, 17 Maret 2021, ide Big Bang ini muncul pada 1927 dari seseorang astronom bernama Georges Lemaitre. Dia mengatakan bahwa dahulu kala alam semesta dimulai hanya sebagai satu titik. Dia mengatakan alam semesta membentang dan meluas hingga menjadi sebesar sekarang, dan itu bisa terus meregang. Hanya 2 tahun kemudian, seorang astronom bernama Edwin Hubble memperhatikan bahwa galaksi lain sedang menjauh dan galaksi tempat manusia tinggal. Meski tidak semua galaksi terjauh bergerak lebih cepat daripada yang dekat dengan galaksi ini. Hal itu membuktikan apa yang dipikirkan Lemaitre. Jika hal-hal bergerak terpisah, itu berarti bahwa dulu semuanya telah berdekatan. Ketika alam semesta dimulai, panasnya sekitar 5,5 miliar derajat Celcius. Saat itu alam semesta hanya terdiri atas partikel kecil bercampur dengan cahaya dan energi. Tidak seperti yang dilihat sekarang. Teori Big Bang merupakan teori yang sampai saat ini dinilai akurat mengenai terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang menegaskan bahwa pada awalnya alam semesta terdiri dari materi yang sangat padat dan sangat panas. Materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi sehingga terus mengalami perkembangan dan terus berekspansi. Diperkuat dengan pengamatan yang dilakukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1924 terhadap galaksi. Hubble menemukan bahwa alam semesta ini terus berkembang. Pengamatan ini sesuai dengan teori Big Bang. Dalam agama Islam, khususnya sangat mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan
dan teknologi. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan petunjuk dan arahan bagi muslimin untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama Al-Quran yang turun berisi perintah membaca. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan petunjuk dan arahan bagi muslimin untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama Al-Quran yang turun berisi perintah membaca. Membaca berarti berpikir secara teratur dan sistematis terhadap firman dan ciptaannya, atau ayat Al-Quran qauliyah dan kauniyah. Baca merupakan kunci dari lahirnya ilmu pengetahuan. Selain itu, banyak kandungan dalam Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk mengenai penciptaan alam semesta. Jauh sebelum penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sains mengenai permulaan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Terdapat di surat Al-Anbiya ayat 30. Dalam tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa langit dan bumi tadinya merupakan gumpalan yang terpadu. Hujan tidak turun dan bumi pun tidak ditumbuhi perpohonan. Kemudian Allah membelah langit dan bumi dengan jalan menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Pendapat lain menyatakan bahwa bumi dan langit tadinya merupakan sesuatu yang utuh tidak terpisah. Kemudian Allah pisahkan dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi tetap di tempatnya berada di bawah, lalu memisah keduanya dengan udara. Ayat ini dipahami oleh ilmuwan sebagai salah satu mukjizat Al-Quran yang mengungkap peristiwa penciptaan planet-planet. Banyak teori ilmiah dengan bukti-bukti yang cukup kuat yang menyatakan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan atau yang diistilahkan oleh ayat ini dengan rotkoun. Lalu gumpalan itu berpisah sehingga terjadilah pemisahan antar bumi dan langit. Kesimpulan dari penjelasan surat Al-Anbiya ayat 30 dapat kita pahami bahwa alam semesta bermula dari gumpalan yang kemudian terpisah. Begitu pula penjelasan teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta awal mulanya berasal dari ledakan besar yang kemudian mengembang. Kedua penjelasan ini menggambarkan bahwa alam semesta bermula dari suatu yang padu kemudian terpisah atau mengembang.